get these hinges greased, man. Film dibuka memperlihatkan dua orang petugas yang sedang mengantar uang ke sejumlah bank menggunakan kendaraan lapis baja. Namun malang tabur bau. Di tengah jalan mobil mereka malah dicegat oleh kawanan perampok bersenjata api. Setelah membunuh dua orang petugas malang tersebut, kawanan perampok ini langsung kabur sembari membawa sejumlah kantong penuh uang. Vertigo adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang keamanan, khusus pengantar uang dalam skala besar. Di hari itu, seorang pria bernama Patrick Hills melamar pekerjaan sebagai petugas pengantar uang. Karena diketahui kalau perusahaan Vertigo membuka lowongan untuk merekrut petugas baru untuk menggantikan petugas lama yang tewas akibat perampokan tempo hari. Dari si manajer perusahaan menjelaskan resiko apa yang akan dihadapi oleh Patrick ketika ia menerima pekerjaan tersebut. Resiko terbesar tentunya adalah perampokan di tengah jalan, seperti yang dialami oleh petugas pengantar uang sebelum ini, yang pada akhirnya mereka tewas di tempat. Dari awal memutuskan untuk melamar pekerjaan di perusahaan itu, Patrick sudah siap menerima resiko apapun termasuk kematian. Sebelum diterima bekerja, Patrick diwajibkan melakukan serangkaian pelatihan terlebih dahulu. Mulai dari pelatihan kebugaran fisik, menembak hingga menyetir dalam kecepatan tinggi. Ia dilatih langsung oleh petugas senior yang bernama Barrett. Been a while, huh? Setelah beberapa hari melewati pelatihan yang cukup melelahkan, akhirnya Patrick pun diterima bekerja. Di hari pertama bekerja, Patrick pun dikenalkan dengan para petugas lain yang akan menjadi partnernya dalam pengantaran uang nanti. Mereka bertiga bernama Dana, Dave, dan Bob. Di sini tampak Dave memandang rendah terhadap Patrick, dikarenakan hasil tes pelatihannya yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan hasil tes pelatihan para petugas yang lain. Tetapi Patrick enggan meladeni sikap Dave, karena ia tidak ingin terlibat masalah di hari pertama bekerja. Setelah semua perlengkapan selesai, Patrick dan anggota lainnya mulai bergerak, yaitu mengantar uang bernilai puluhan juta dolar ke sebuah bank. Sweat, you'll be happy to hear that. Di tengah perjalanan, Dave bercerita, kalau saja ia ikut serta dalam pengantaran uang tempo hari, pasti kedua petugas itu masih hidup sampai sekarang. Dan sebaliknya, para perampok itulah yang akan tewas berkelimpangan. Tetapi sayangnya hari itu Dave sedang cuti karena tidak enak badan. Singkat cerita, mereka bertiga akhirnya sampai ke bank tujuan. Poison bullet. Did you survive the hostage too? Setelah pekerjaan selesai, Barrett mengajak Patrick untuk menyantai sejenak di sebuah tempat biliar terdekat. Sebelum beranjak pergi, Patrick sempat menatap dengan seksama ke arah kartu masuk para pekerja di perusahaan tersebut. Siapa sebenarnya Patrick? Dan apa tujuan utamanya melamar di perusahaan Vertigo? Semua itu akan kita ketahui seiring berjalannya durasi film. Di saat tengah bermain biliar, Patrick sempat diganggu oleh seorang pria. Tetapi lagi-lagi Patrick berusaha keras untuk menghindari perselisihan yang berpotensi membuat ia dipecat. Maybe you should say that to his face. Yo, action man. Can I buy you a beer? Don't want to talk to you. Anything else? Di keesokan harinya, mereka bertiga ditugaskan mengantar uang ke kasino yang berada di dalam sebuah kapal pesiar. Barrett masuk lebih dulu untuk mengecek situasi di kapal pesiar tersebut, sedangkan Patrick dan Dave menunggu di dalam truk. Tak lama setelah itu, Dave mendapat laporan dari seseorang menggunakan radio milik Barrett. Ternyata orang tersebut adalah anggota kawanan perampok yang saat ini menyandera Barrett. Mereka memaksa Dave mengantar kantong uang tersebut ke tempat yang sudah ditentukan. Jika menolak, maka Barrett akan mati. Dave yang tadinya sangar malah menjadi ketakutan setengah mati. Berbeda dengan Patrick yang justru terlihat santai. Ia meyakinkan Dave agar menuruti perintah kawanan perampok tersebut, karena ia sendiri yang akan mengantar uang itu. I'm getting back. You gonna drive or you getting out? Pada akhirnya Dave dan Patrick sampai ke tempat pertemuan. Serious? Patrick lantas melempar kantong uang itu ke arah mobil perampok tersebut. Di sela itu inilah yang ia lakukan.
Akhirnya mereka semua tewas. Kemudian Patrick mengikuti si ketua rampok yang berusaha kabur dalam keadaan sekarat. Tanpa ampun Patrick pun menghabisinya. What did you say? Suck your. Melihat kebrutalan Patrick, Dave pun tampak menyesal pernah meremehkan kemampuannya sebelum ini. Setelah itu Patrick melihat wajah para perampok satu persatu, seperti sedang mencari seorang target yang spesifik. Dan sampai saat ini kita masih belum diberitahu apa sebenarnya misi Patrick. Singkat cerita, di kantor Vertigo, Patrick diinterogasi oleh agen FBI. Mereka tampak heran mengenai Patrick yang bisa dengan mudah menghabisi 6 orang perampok dalam durasi yang sangat singkat. Padahal dari penilaian latihan skill menembak, hasil tes Patrick terbilang biasa saja. You'll be killed. I'd like you to. Kemudian agen FBI kembali memutar kejadian perampokan waktu itu yang menewaskan 2 orang petugas Vertigo dan seorang warga sipil. Melihat rekaman itu, entah kenapa seketika raut wajah Patrick berubah sedih bercampur marah. Tetapi ia berusaha keras untuk menyembunyikannya. Anything ringing a bell? I'm sure. We done? Setelah agen FBI pergi, Direktur Vertigo mengucapkan terima kasih secara langsung kepada Patrick atas keberaniannya dalam membantai kawanan perampok tersebut. Bahkan ia berjanji akan segera menaikkan jabatan Patrick. I wanted to congratulate Terry and I promote him. Beralih ke agen FBI, mereka menelpon sang atasan dan bertanya apa alasan Patrick bekerja di Vertigo dan kenapa sampai saat ini Patrick masih belum boleh ditangkap, padahal biro sudah lama mengincarnya. Atasan FBI itu menjawab kalau Patrick bekerja di Vertigo bukan untuk uang, dan ia meminta kedua anak buahnya itu untuk tidak dulu mengganggu Patrick. Tiga bulan kemudian Patrick kembali bertugas, tetapi kali ini Barrett yang bertugas mengemudi truknya. Di tengah jalan mereka kembali dicegat oleh kawanan perampok bersenjata. Reverse. Tetapi ketika mereka melihat wajah Patrick, kawanan perampok tersebut malah lari ketakutan. Barrett merasa ada kejanggalan dengan anggota kawanan perampok yang sepertinya kenal dengan Patrick. Tak terkecuali Terry, yaitu si manajer Vertigo. Ia mulai curiga kalau Patrick merupakan seorang psikopat brutal. Kalau tidak, mana mungkin penjahat bersenjata lari ketakutan setelah melihat wajahnya. Berbeda dengan Dana, ia justru malah menganggap Patrick seorang pria gagah berani. Sampai akhirnya ia rela dicocol oleh Patrick. Selesai bercocok tanam, Patrick mulai menginterogasi Dana. Dari mana ia mendapatkan segepok uang yang Patrick temukan di rumah itu. You think you can interrogate me? Okay, please stop. 925,000. Dana yang ketakutan berdalih kalau uang itu ia curi dari perusahaan Vertigo. Lalu adegan flashback ke 5 bulan sebelumnya. Dari sinilah kita akan diberitahu siapa Patrick sebenarnya dan apa tujuan ia bekerja di Vertigo. Ternyata Patrick adalah seorang ketua mafia rampok yang cukup disegani oleh kawan maupun lawannya. Patrick memiliki seorang putra bernama John. Ketika sedang menghabiskan waktu dengan sang anak, Patrick mendapat telepon dari anak buahnya yang bernama Mike. Ternyata di hari itu Patrick menugaskan kelompoknya untuk melakukan perampokan pada sebuah truk uang. Tetapi sialnya seorang anggota yang bertugas mengawasi jalur truk mengalami kecelakaan di jalan raya. Mike meminta bantuan Patrick untuk menggantikan tugas anggota tersebut, karena Mike sendiri saat ini sedang berada di luar kota. Sedangkan satu lagi anak buah Patrick bertugas menjaga jalur pelarian. Mau tidak mau Patrick pun akhirnya turun tangan. Sesampainya di lokasi pengintaian, Patrick pun turun dan menyuruh anaknya menunggu di dalam mobil. I can see you there. Gates, I'm gonna. Ternyata yang akan mereka rampok adalah truk pengantar uang Vertigo yang kita lihat di awal film tadi. Tetapi saat mereka masih dalam posisi mengintai, kawanan perampok lain yang justru lebih dulu beraksi mendahului kelompok Patrick. Anak Patrick yang kebetulan berada di kawasan itu ikut tewas bersama dengan 2 orang petugas Vertigo. Patrick berusaha menolong sang anak, tetapi ia malah terkena peluru panas kawanan perampok tersebut, hingga ia mengalami koma di rumah sakit selama 3 minggu.
Setelah bangun dari koma, Patrick menerima kenyataan pahit bahwa anaknya tewas dalam perampokan tersebut. Mama, son. Teman baik Patrick yang kebetulan seorang atasan FBI memberi Patrick daftar nama pelaku yang terlibat dalam perampokan tersebut. Ia memberikan Patrick kesempatan untuk balas dendam sesuai keinginannya. Then you gotta let me do this my way. Floor is yours. Lalu Patrick dan ketiga anak buahnya itu mulai beraksi mencari pelaku. Semua perampok yang mengetahui sepak terjang Patrick, mereka semua dihabisi tanpa ampun untuk menghilangkan jejak saksi. This is your last chance. It's not understood. You've done everything. Dari pengakuan seorang perampok, Patrick mendapat informasi terkait dua bersaudara yang dicurigai tahu di mana keberadaan markas para pelaku pembunuh anak Patrick. Dua bersaudara ini diketahui merupakan mafia yang menjalankan bisnis barang haram serta perdagangan manusia. Namun setelah diselidiki, ternyata dua orang bersaudara ini hanyalah perampok abal-abal yang tidak pernah terlibat dalam perampokan berskala besar manapun. Tetapi saking murkanya dengan keadaan, Patrick tak peduli lagi. Ia tetap akan membantai mereka berdua. Hear more about this, Mike. Setelah melakukan pencarian yang tak membuahkan hasil, Mike lantas menyarankan agar Patrick memakai cara lain. Karena Mike yakin kalau salah satu dari perampok merupakan orang dalam yang bekerja di perusahaan Vertigo. Akhirnya Patrick memutuskan mengganti identitas untuk menyusup ke dalam Vertigo sebagai pekerja. I'm gonna go back to London. Are clean. Orange Delta security was impressive. Lalu di tempat lain kita akan diperkenalkan dengan kawanan perampok yang selama ini diincar oleh Patrick. Make them pay. Do they keep cash? Pelaku yang tega menembak anak Patrick diketahui bernama Jason. Kita juga diperlihatkan saat pertama kali kawanan ini melakukan perampokan. Aksi mereka berjalan mulus sebab dibantu campur tangan orang dalam yang bekerja di perusahaan pengantar uang yang menjadi target perampokan mereka. As normal. Be smart. Good. Sports car. And all kind of chicken. Setelah itu mereka melakukan aksi perampokan selanjutnya, yaitu merampok truk pengantar uang Vertigo dengan menyamar sebagai pekerja konstruksi. Jason menghabisi dua orang petugas Vertigo ternyata hanya untuk membela diri, karena kedua petugas tersebut berusaha akan menembaknya lebih dulu. Sementara anak Patrick ia habisi tak lain untuk menghilangkan jejak saksi, karena Jason tanpa sadar membuka topeng hingga wajahnya dilihat oleh anak Patrick. Sementara itu Patrick yang berusaha menolong anaknya juga ditembak oleh Jason. 5 bulan setelah itu, tepatnya hari ini, mereka akan kembali beraksi. Tetapi kali ini mereka akan melakukan perampokan besar-besaran, yaitu merampok langsung perusahaan Vertigo. This is Black Friday. 180 million coming in here today. Ternyata selama ini Barrettlah orang dalam yang menjadi mata-mata kawanan perampok tersebut. Barrett juga yang akan membantu perampokan pada hari ini, di mana hari ini aliran uang mulai masuk ke perusahaan Vertigo. Barrett mengaku ini semua kepada Patrick karena ia membutuhkan bantuannya untuk akses masuk ke dalam depot penyimpanan uang di Vertigo. Di sini Patrick pura-pura menurut dan seolah-olah takut dengan ancaman Barrett. Padahal sebenarnya ini adalah momen yang paling ditunggu oleh Patrick, yaitu bertemu langsung dengan semua pelaku. And you won't get hurt. We'll kill you if you don't comply. Do we have a deal? Yeah. Singkat cerita, Barrett dan Patrick tiba di markas. Kemudian tangan Patrick diikat, sedangkan kawanan perampok masuk ke dalam truk yang dibawa oleh Barrett. If you're a good boy today. Setelah itu mereka mulai bergerak menuju ke perusahaan Vertigo. Dengan mudah mereka bisa menyusup ke dalam dan berhasil menguasai situasi. All the way. Behave yourself. Para petugas Vertigo sempat melakukan perlawanan, sehingga terjadilah baku tembak. Salah satu petugas bahkan sempat membunyikan alarm keamanan, sehingga memancing kedatangan pasukan polisi dan tim SWAT.
Setelah berhasil melumpuhkan semua pasukan Vertigo yang bersenjata, mereka mulai menggodol uang di berangkas dan memasukkannya ke dalam mobil. Di tengah itu, Patrick berhasil melumpuhkan seorang anggota rampok. Setelah itu, ia mengenakan seragam anggota rampok yang tewas dan langsung menghabisi anggota rampok satu persatu. Patrick juga memasukkan sebuah ponsel ke salah satu tas uang tersebut. Jika mereka berhasil lolos, maka keberadaan mereka akan mudah untuk dilacak. Barrett yang menyadari keadaan sudah mulai kacau malah menghabisi kedua rekannya termasuk Dana. Sialnya, Barrett berhasil menembak Patrick. Setelah itu ia menembak Dave hingga tewas. Di dalam keadaan sekarat, Patrick melihat wajah Jason, pelaku yang membunuh anaknya. Kawanan perampok ini hanya tinggal 3 orang, ketua rampok, Barrett, dan juga Jason. Mereka berhasil kabur dengan menabrakkan truk ke arah mobil polisi yang berjaga di luar. Terjadi aksi kejar-kejaran dari darat hingga udara. Ternyata si ketua perampok tertembak dan keadaannya sudah mulai sekarat. Karena dianggap merepotkan, Jason langsung menghabisinya. Setelah itu, ia dan Barrett berusaha melarikan diri lewat lubang rahasia. Pada akhirnya mereka berdua berhasil menghilangkan jejak dari kejaran polisi. Karena naluri keserakahan masing-masing dari keduanya berniat ingin saling membunuh. Tetapi Jasonlah yang lebih dulu menghabisi Barrett. Singkat cerita, Jason kini sudah berada di rumah aman. Tiba-tiba ia mendengar suara dering ponsel yang berasal dari salah satu tas uang tersebut. Kemudian ia dikejutkan dengan kemunculan Patrick sembari memegang sebuah pistol di tangannya. Lalu Patrick memaksa Jason membaca berkas forensik penyebab kematian anaknya. Dari sini akhirnya Jason sadar bahwa ternyata Patrick adalah ayah dari pemuda yang ia habisi 5 bulan yang lalu. Tanpa banyak bacot, Patrick langsung menembak Jason sebanyak 3 kali yang mengenai tepat di bagian organ vitalnya. Hal yang sama seperti yang Jason lakukan kepada anaknya yang tidak berdosa. I want your liver. Jason mati, dendam Patrick pun terbalaskan. Sedangkan semua uang hasil rampokan tersebut ia serahkan kepada ketua FBI. Dan film pun selesai. We're done. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu video sehari ini. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.